syukur padamu Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih membangunkan kami di pagi ini Tuhan Yesus, dan kami semua adik-adik sekolah minggu boleh menjalani ibadah online di rumah masing-masing Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua adik-adik yang menjalankan ibadah, biarlah Tuhan yang beserta dengan mereka untuk menuntun mereka di dalam setiap acara ibadah kami, agar mereka boleh bersungguh-sungguh Tuhan dan boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang mereka dengarkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami guru-guru sekolah minggu yang melakukan ibadah virtual setiap minggunya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kami kesehatan, kemampuan, agar kami boleh membimbing adik-adik walaupun secara virtual ya Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuntunlah Tuhan agar kami boleh menjalankan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan kita pada hari ini. Kita bernyanyi satu lagu, yaitu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Ayo Kayla. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!"
Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah adik-adik, sudah selesai menonton video khotbah kita pada hari ini. Nah, inti dari video khotbah kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan mengucap syukur kita
Yesus sayang padaku. Ayo Kayla. Semuanya adik-adik persiapkan persembahannya di tangan yang sebelah kanan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi apa yang dicari orang. Ayo Kayla. Dirinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang sudah didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus, boleh mereka mengerti dan boleh mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi dan sangat menyayangi kami, anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh senantiasa bersyukur dan melakukan segala kehendak Tuhan yang Tuhan sukai untuk kami kerjakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap studi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus di dalam studi online-nya. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu mengajari dan menuntun ya Tuhan, agar mereka boleh fokus dan tidak bermain-main walaupun gurunya tidak secara langsung mengajari mereka dan mengawasi mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Tuntun dan jagailah kami Tuhan Yesus agar terhindar dari segala mara dan bahaya, dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan kami juga boleh terhindar dari segala virus corona Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang melancarkan setiap rezeki orang tua kami. Dan biarlah Tuhan orang tua kami boleh membimbing kami anak-anaknya ini yang Tuhan titipkan ke dalam tangan pengasihan mereka, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa anakmu, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
dan pemeliharaan